para koruptor sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan, kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik. Bagaimana sudah berapa minggu ini kita gas terus soal undang-undang perampasan aset ini, kita maksimalkan mengundang atau memenuhi permintaan pemberian pendapat dari berbagai elemen masyarakat terkait RUU perampasan aset. Perlu kami sampaikan bahwa undang-undang ini adalah sama sekali baru, bukan undang-undang perubahan. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Sahabat malam, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi sorotan. Di tengah beredarnya isu bahwa DPR menolak membahas rancangan undang-undang ini, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan pembahasannya tetap menjadi prioritas dan ditargetkan rampung tahun ini. Lalu akankah rancangan undang-undang ini akan benar-benar mampu memiskinkan koruptor? Atau justru memunculkan persoalan hukum baru? Kita akan bahas malam hari ini. Kami mengundang narasumber yang sudah bersama kami. Saya undang yang pertama, Kurnia Ramadana, Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Selamat malam, Mas Kurnia. Apa kabar? Kabar baik. Baik, silakan. Oke. Kemudian saya undang Wakil Ketua Umum DPN Pradis Suara Advokat Indonesia, Suwandi Halim. Pak Suwandi, selamat malam. Ini sudah bertemu dengan Komisi 3 ya Pak Suwandi ya? Sudah menyampaikan masukannya, silakan Pak Suwandi. Kemudian saya undang pegiat anti korupsi Saur Siagian. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam. Thank you. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik, silakan Bang Saur. Okay, thank you. Kemudian kami undang Wakil Ketua KPK 2015-2019 Saud Situmorang. Selamat malam. Selamat malam. Pribadi. Gimana nih rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Bang Saud? Ya. Dari eranya Bang Saud sudah dibahas. Iya, tahun 2002 kayaknya. Tapi sampai sekarang belum ya? Belum. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada Komisi 3. Sudah bergabung bersama kami juga saat ini Nasir Jamil, Komisi 3 DPR RI. Selamat malam, Bang Nasir. Selamat malam untuk semua yang hadir di sini. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Nasir. Dan saya sapa juga bersama kami Kepala PPATK 2002-2011 Yunus Hussein. Pak Yunus, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nanti akan ke Pak Yunus, tapi saya mengucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman mahasiswa malam hari ini dari Teknologi Rekayasa Multimedia Politeknik Multimedia Kreatif Jakarta. Selamat malam, terima kasih sudah hadir bersama kami adik-adik. Saya sapa Komisi 3 terlebih dahulu, Bang Nasir. Karena ini Komisi 3 yang kemudian ramai kembali mengungkit masalah rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kenapa sekarang dikejar targetnya? Kita tahu ini sudah beberapa tahun. Bang Nasir juga di DPR sudah berapa tahun di Komisi 3, tapi baru sekarang dikejar targetnya. Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak ada tidak ada sama sekali DPR RI itu ingin mendiamkan, membekukan, mempetieskan, apalagi menolak untuk membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Di beberapa masa sidang, baik periode ini maupun periode yang lalu, kami selalu mengundang para pemangku kepentingan, baik dari kalangan akademisi, kemudian juga pegiat lembaga swadaya masyarakat yang punya minat terkait dengan perampasan aset, bahkan organisasi mahasiswa yang juga punya minat yang sama, serta para praktisi seperti para pengacara atau advokat, itu kita undang untuk melakukan pendalaman terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tersebut. Karena memang kalau kita mau lihat pandangan-pandangan yang ada, itu kan sebenarnya rancangan undang-undang perampasan aset itu kan ingin mengacu
kepada konvensi PBB tentang anti korupsi, ya, United Nations Convention Against Corruption itu, ya, yang sudah kita ratifikasi dan sudah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 kalau tidak salah saya. Jadi sebenarnya ini ada rezim hukum yang berbeda dan tentu harus perlu kehati-hatian terkait dengan rancangan undang-undang ini karena kita juga akan masuk ke dalam wilayah perdata dan pidana kalau kita mengacu kepada konvensi PBB anti korupsi tersebut. Nah, karena itu kan kita perlu melihat secara mendalam, ya istilahnya lihat kiri, lihat kanan, ya lihat ke atas, lihat ke bawah, dan lihat ke belakang gitu. Sehingga kemudian rancangan undang-undang ini diharapkan bisa seperti yang ada di Italia misalnya, atau seperti yang ada di Perancis misalnya. Jadi bagaimana pengelolaan aset itu benar-benar bukan hanya menjadi angka-angka di neraca milik negara, tapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat yang ada begitu. Jadi ini akan akan lebih baik ke depannya karena selama ini kan pengaturan terkait dengan perampasan aset itu kan ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, kemudian di Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, lalu juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jadi itu kan dilakukan setelah ada putusan hukum berkekuatan tetap, gitu ya. Jadi makanya rancangan undang-undang ini akan berbeda dan akan masuk mekanisme perdata dan juga pidana. Nah, disitulah perlu kehati-hatian. Jadi rezim perampasan aset selama ini setahu saya memang diatur oleh 3 undang-undang tadi itu. Dan tentu saja selama ini sudah dilakukan, tapi kan nanti lewat pelelangan, ya. Dan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ya tahun 2021 soal ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi tidak ada niat sama sekali dari DPR, khususnya Komisi 3 ingin menolak, mempetieskan, membekukan, apalagi meniadakan. Karena kami percaya bahwa ini adalah bahagian untuk meraih kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat luar, terkait dengan investasi di Indonesia. Karena beberapa waktu lalu kami bertemu dengan beberapa anggota parlemen dari luar, mereka bicara soal ini dan juga KPK ada di dalamnya, dan mereka mengatakan bahwa suatu negara itu kalau misalnya sungguh-sungguh untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, maka pengusaha-pengusaha dari luar itu akan mudah untuk melakukan investasi. Baik, jadi intinya memang ini membutuhkan proses rancangan undang-undang perampasan aset karena butuh untuk melihat kanan, kiri, dan semua sisi begitu ya Bang Nasir ya, sehingga memang tertunda sampai sekarang. Iya, jadi sebenarnya perlu kehati-hatian untuk itu nanti kita lihat bagaimana atmosfer penegakan hukum di Republik ini, ya, bagaimana mentalitas aparat penegak hukumnya, dan kita sadar bahwa kita tidak menutup mata, masih banyak aparat penegak hukum kita yang kemudian ternyata menyelewengkan kewenangan yang dia miliki, baik mulai dari kalangan penyidik, penuntut sampai kepada pengadil, dan itu kita bisa saksikan di banyak tempat dan di banyak berita. Baik, saya ke Bang Saur sekarang. Ini kan ditunggu masyarakat sudah cukup lama, bertahun-tahun. Ini bahkan sudah berganti presiden kembali begitu ya Bang ya. Tadi alasan dari DPR, Komisi 3 karena berhati-hati melihat sekeliling. Menurut Anda ini terlalu lama pembahasannya, mengapa Bang? Ya, kalau saya sih melihat tadi ketepatan sahabat saya pikir Nasir datang tadi. Karena dia perlu kita faktakan, kalau kita lihat kan yang banyak uangnya kemudian dicurigakan kan pejabat negara, anggota DPR. Sampai sekarang kita bicara ini, alumni koruptor itu kan DPR hampir 336, kepala daerah dan lain-lain. Artinya mereka inilah pelaku-pelaku korupsi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu korban yang juga berpotensi untuk menjadi perampasan aset itu kawan-kawan ini. Sehingga kalau tadi Pak Saud bilang mulai tahun 2002, beban itu tidak ada kepada Nisa, tidak kepada kami. Itu kepada mereka legislator pembuat undang-undang. Nah, oleh karena itu kita ingatin teman-teman ini. Saya ini pakai topi saya Laskar Daulay Rakyat gitu loh. Salah satu demo dulu yang betul-betul pada bulan Agustus, tuntutan masyarakat itu adalah salah satu undang-undang perampasan aset. Bagaimana masyarakat sudah muak atas perilaku daripada pejabat-pejabat ini. Di sisi lain coba bayangkan peristiwa-peristiwa sebelum yang terjadi sekarang ini.
kemudian beberapa hakim-hakim kita, kemudian kemarin itu ada polisi aktif kita jenderal, kemudian yang melakukan korupsi. Dan ini segera kita tidak lagi menunggu supaya peradilan putus dulu uang yang hasil korupsi mereka itu. Nah oleh karena itu kita berharap jangan lagi teman-teman DPR ini main-main. Karena apa? Kalau kita lihat dulu, ada dulu dikira teman-teman DPR yang mau dikerjain oleh para demonstran, ternyata camat. Itulah sinyal yang diberikan kepada DPR kalau mereka ini masih main-main dari tahun 2002. Yang menjadi resiko itu adalah kita-kita di mana coba guncang untuk mendapatkan sekedar makan aja susah sekarang, ternyata di tangan para koruptor ini uangnya tidak tidak terbatas. Nah, saya bersyukur kepada Nasir malam ini kita dengar, semoga ini cermin dari praksinya dia, karena kemarin tuh kita bilang hanya Gerindra firm gitu loh. Kenapa sampai Gerindra? Apakah maksudnya adalah partai yang lain? Tapi saya maksudnya dikuatkan. Gerindra firm itu ketika menyampaikan kepada Ya saya nggak publik. tahu, tapi begitu Menurut sahabat Dr. saya hanya Gerindra yang firm. Nasir sekarang ini mengatakan ini berarti PKS juga. Firm juga, Firm PKS. juga gitu loh. Jangan sampai nanti setelah dikejar-kejar di demo, kemudian muncul lagi, hilang lagi. Karena sempat kan teman-teman di Komisi 3 tahu Nasir harus repot. Nggak pernah terpikir kita kemudian itu untuk tidak lagi dibahas Oke, gitu loh. kita tanya dulu. Ini saya kira sinyal kepada kawan-kawan itu. Terima kasih. Bang Nasir, di Komisi 3 sudah firm belum fraksi-fraksi? Iya, jadi dalam rangka pendalaman itu diikuti oleh semua fraksi di Komisi 3. Perlu kita pahami bahwa sebenarnya sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia ini belum mengatur ya mengenai prosedur penelusuran, pemblokiran, penyitaan dan perampasan ya aset tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh United Nations Convention Against Corruption itu gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang selama ini ada Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung misalnya. Apakah nanti setelah undang-undang ini selesai maka cantolannya akan ke sana atau ada dibentuk badan independen ya di luar Kejaksaan Agung. Dan bagaimana nanti proses itu semua kan itu perlu kehati-hatian. Beberapa praktisi yang kami undang ya, mereka menceritakan pengalaman mereka ketika membela klien yang kemudian masuk ranah tipikor. Bagaimana misalnya rekening kliennya diblokir, kemudian ketika kliennya meninggal nggak jelas sampai kemana uangnya sekarang gitu. Jadi hal-hal ini kan akan bersinggungan dengan hak asasi manusia. Jadi soal kepemilikan harta benda itu diatur oleh konstitusi dan juga undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Nah disitulah kita perlu menyeimbangkan antara keinginan negara untuk merampas aset-aset hasil tindak pidana dengan hak asasi manusia itu sendiri. Jadi kita tidak ingin mempertentangkan kedua ini, tapi kita ingin mengatur ini lebih baik. Dan sekali lagi bahwa upaya untuk menelusuri, kemudian menyita, ya kemudian merampas, ya itu adalah hal-hal yang harus kita masukkan dalam undang-undang perampasan aset ke depan. Jadi Bang Saur, saya pikir bukan hanya orang-orang yang bekerja di lingkungan lembaga negara ya di badan-badan usaha milik negara juga punya potensi ya untuk melakukan kejahatan pidana. Apakah dia sebagai direktur, apakah dia sebagai komisaris misalnya juga bisa berpotensi ya untuk melakukan tindak pidana. Begitu Elvira. Oke, baik. Kita berbicara mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah bertahun-tahun. Kita tunggu nanti bagaimana titik akhirnya di DPR. Tapi berbicara mengenai hal ini, kita sudah juga bergabung bersama dengan Pak Yunus Hussein bersama kami. Karena Pak Yunus dulu juga yang inisiator gitu ya, mengusulkan mengapa kemudian ini penting begitu untuk diatur. Pak Yunus dulu seperti apa pertimbangannya sehingga kemudian ada usulan mengenai perampasan aset ini? Jadi, makasih. Selain diatur di UN Convention Against Corruption itu ya, di sana pakai istilah illicit enrichment ya. Menurut laporan UNODC, sudah cukup banyak ya, mungkin sekitar 60-an negara punya, cuman judulnya itu banyak yang pakai illicit enrichment. Ya. Kalau Australia pakai istilah Proceeds of Crime Act 2002, Inggris tahun 2000, Amerika juga ada ya. Nah kita pernah menerima manfaat ya, keuntungan dari Proceeds of Crime Act Australia tahun 2000. Waktu kita mengejar aset Hendra Rahadian yang buron ke Australia. Ya,
bisa melacak asetnya itu dengan laporan yang nama IFT, Fund Transfer Instruction, dan oleh DPP, prosekutornya Australia, diajukanlah permohonan di High Court di Sydney, New South Wales, dan di Perth, Australia Barat. Dengan konsep NCB. NCB ini memang standar pembuktiannya perdata. Jadi memang dimulai dengan pidana payungnya, tapi di dalam perjalanannya karena orangnya buron atau orangnya meninggal atau tidak dapat dieksekusi seperti pada saat yang lalu, bisa dilakukan NCB yang lebih banyak berwarna standar pembuktiannya perdata. Nah, waktu itu berhasil. Uang berhasil dikembalikan ke negara dan diterima oleh Kejaksaan Agung sebagai eksekutor putusan itu. Nah, karena success story itu, dan kita selama ini kan menegakkan hukum berat di ongkos saja ya, sementara recovery-nya tidak begitu optimal ya. Belum lagi banyak yang bocor-bocor ya, seperti kita lihat dalam kasus yang terakhir ini ya. Bukan banyak kembali ke negara, mungkin banyak kembali ke oknum-oknum penegak hukum itu sendiri ya. Nah, dengan pendekatan ini diharapkan recovery bisa lebih besar dan biaya-biaya untuk penegakan hukum bisa tercover dari sana ya, bukan hanya jadi cost center, jadi profit center juga, dan ini bisa mencegah sebenarnya. Tidak perlu menghukum pelakunya karena pendekatannya non conviction based asset forfeiture atau in rem forfeiture. Yang dia tidak bisa buktikan itulah dirampas untuk negara, dia tidak dihukum. Kalau di Australia ada undang-undang tambahan yang namanya unexplained wealth. Kalau dia nggak bisa jelaskan SPT pajaknya, yang dia tidak bisa jelaskan itu dirampas untuk negara, tapi orangnya tidak dihukum sama sekali. Nah, di Undang-Undang TPPU sudah ada ketentuan semacam ini di pasal 67. Ada Permas 1 2013 ya. Ada SEMA 1 tahun 2013 juga ya. Hukum acara yang sudah ada jurisprudensi. Cuman undang-undang ini ada keterbatasan, yaitu untuk aset-aset yang ada di penyedia jasa keuangan saja. Itu. Yang kedua, untuk orang-orang yang buron bisa dikejar dengan ini ya. Misalnya ada beberapa kasus di Bogor, Jakarta, di Jambi pernah dilakukan penyitaan aset tanpa menghukum pelakunya karena pelakunya tidak pernah ada, orangnya buron. Dalam kasus perpajakan pun teman-teman pajak penyidiknya sudah menggunakan ini untuk menyita hasil-hasil kejahatan perpajakan. Jadi sangat diperlukan untuk katakanlah untuk melakukan recovery, untuk efek jerah dan untuk mencegah tidak pidana itu sendiri gitu. Kurang lebih gitu. Dan negara lain sudah banyak yang punya ya, sudah banyak sekali ya. Termasuk Amerika, Inggris, Australia, Kanada, Irlandia, Italia, Afrika Selatan, Kolombia. Seingat saya dari UNODC itu udah ada sekitar 60-an lah ya. Namanya bisa macam-macam, ada Proceeds of Crime Act, ada Illicit Enrichment, ada Unexplained Wealth, macam-macam gitu. Tapi mereka punya. Ya, kalau Indonesia nggak mau punya ya terserah lah, itu kan best practice yang ada dalam konvensi, kenapa nggak mau kita pakai? Memang harus hati-hati, saya setuju dengan Pak Jamil ya, Pak Nasir Jamil. Terima kasih. Oke, baik Pak Yuni, saya ke Pak Suwandi sekarang, karena tadi sempat disebutkan oleh Bang Nasir, ada beberapa pihak yang dimintai masukan begitu ya, Pak Suwandi juga waktu itu bertemu dengan Komisi 3. Tapi disampaikan Pak Yunus tadi sepakat terkait hal itu? Pada intinya kami dari Peradi Suara Advokat Indonesia, pada dasarnya kan kami sepakat dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi tentunya di mana-mana di seluruh dunia, undang-undang ini harus diterapkan dengan penuh kehati-hatian. Karena di sana ada faktor-faktor yang saling berkaitan. Karena ini menyangkut aset daripada warga negara, yang ada juga kalau kita lihat konstitusi kita kan melindungi kepemilikan atas aset. Tapi kemudian kita juga mengetahui juga kalau itu terkait tindak pidana, tentunya negara mempunyai hak untuk merampas. Tapi rambu-rambunya harus ada. Jadi pada waktu DPR mengundang Peradi Suara Advokat Indonesia untuk memberikan masukan, kami dengan senang hati menghadiri rapat dengar pendapat itu pada hari Senin 13 Juli kemarin, di mana ada beberapa masukan yang kami berikan, khususnya terkait dengan perlindungan pihak ketiga yang beritikat baik. Jadi saya contohkan misalnya rekan-rekan mahasiswa di sini misalnya, yang mungkin sudah menabung 10 tahun, kemudian beli rumah, kemudian rumahnya itu disita atau dirampas karena penjualnya adalah koruptor misalnya. Ya. Nah, jadi ini kita harus bisa membuat rambu-rambunya sehingga
aset yang sudah dibeli dengan itikat baik jangan sampai bisa dirampas untuk negara. Dalam arti negara harus mengalah, ya. Justru itu kita harus memasukkan rambu-rambu supaya misalnya undang-undang itu mengatur. Misalnya teman kita mahasiswa, mereka membeli dengan harga wajar. Kemudian belinya dari agen properti yang punya license misalnya. Dan juga misalnya sudah mengecek ke BPN, ya, dari segi SKPT atau surat keterangan pendaftaran tanahnya clean, ya. Nah, itu berarti kan aset ini sudah dibeli dengan itikat baik, jangan sampai dirampas. Nah, itu perlu dimasukkan dalam penjelasan undang-undang supaya jangan menjadi objek perampasan. Demikian juga kita harus batasi karena ini undang-undang ini adalah untuk merampas aset dari pelaku tindak pidana yang bermotif ekonomi. Misalnya korupsi, itu kan bermotif ekonomi. Judol bermotif ekonomi. Narkoba bermotif ekonomi. Jadi kami usulkan supaya ada pembatasan. Jadi jangan semua undang-undang pelanggaran kejahatan apapun juga bisa dimasukkan ke sini, jangan. Jadi pembatasannya kejahatan apa Ya, saja? kalau kami usulkan ya seperti konvensi internasional, ya, maupun juga di dalam KUHAP kan ada undang-undang mengatur tindak pidana khusus ekonomi. Ya, misalnya tipikor, tindak pidana korupsi, narkoba, judi online, ya, kejahatan transnasional, perdagangan orang, ya. Nah, itu bisa kita masukkan untuk dilakukan perampasan aset. Tapi kalau misalnya undang-undang perpajakan, ya jangan dulu, karena bisa saja misalnya pensiunan, ya, mereka menjadi saksi ahli di pengadilan, mereka dibayar 100 juta, mereka tidak masukkan dalam SPT misalnya pajak, ya. Itu kalau pelanggaran misalnya tidak memasukkan, jangan sampai dirampas untuk negara. Jadi saya pikir harus ada pembatasan undang-undang apa saja yang bisa dijangkau dengan perampasan aset. Ya, jangan semua pelanggaran atau kejahatan atau pelanggaran tindak pidana itu bisa dirampas buat negara. Baik, jadi perpajakan tidak masuk ke sana begitu ya? Usulan perpajakan jangan sampai masuk karena itu sangat rentan terhadap misalnya abuse of power. Oke, Pak Saud sepakat dengan itu, perpajakan tidak masuk begitu dalam kategori yang kemudian dibahas. Tadi ada pembatasan kasus tertentu. Iya, yang pertama kan sebenarnya yang kita harus batasi dulu atau kita targetkan dulu ini perampasan aset ini mau NCB atau non NCB gitu ya. Kalau saya pikir mau modelnya apakah dia putusan pengadilan lebih dulu, undang-undang ini bubarin aja. Karena sudah ada undang-undang sebelumnya. Udah banyak itu undang-undangnya, undang-undang KPK, undang-undang pencucian uang dan seterusnya, itu udah banyak gitu. Tapi kalau kita bicara nanti ini memang tujuannya adalah non-conviction based, itu harapannya gitu. Jadi artinya bukan karena putusan pengadilan dulu baru kita bisa ngambil. Karena tadi pengalaman sudah disebutkan beberapa negara, mereka sukses kok tuh. Mereka NCB semua, non-conviction based semua. Tanpa putusan pengadilan, unexplained wealth, diambil. Tapi memang nanti itu untuk mengambilnya itu juga harus ada putusan pengadilan. Jadi nggak abuse of power. Oke, kita jelaskan ke publik ya. Jadi tidak perlu dulu putusan pidananya begitu ya? Yes, ya, itu yang disebutnya non-conviction based itu. Oke, sehingga kemudian harta-harta ataupun aset ini bisa dirampas begitu tanpa ada keputusan pidana terlebih dahulu. Tapi bagaimana itu bisa dijalankan? Memang itu menjadi pertanyaan. Dengan teknologi sekarang pun, cryptocurrency itu pun bisa diikutin kok. Ya kan? Jadi katakanlah kan agak sulit cryptocurrency. Apalagi kalau yang sekedar nyimpen uang di dalam brankas itu mah gampang itu gitu loh. Cryptocurrency aja bisa diikuti. Yang paling penting adalah harus ada satu pasal di undang-undang ini nanti ditulis tegas bahwa bisa diambil tanpa putusan pengadilan dulu. Tapi nanti itu harus ada pasal itu. NCB itu harus ditulis. Pasal berapa? Terserah mau di bab berapa itu Mas Jamil nanti jelaskan kepada teman-teman di sana. Menjelaskan bahwa kita NCB, non-conviction based, bukan karena putusan pengadilan. Kalau nanti undang-undang ini tidak ada pasal itu yang mengatakan bahwa kita tidak menerapkan non-conviction based, itu sama dengan undang-undang ini, percuma undang-undang ini. Itu sama, undang-undang yang sekarang aja bisa kok, bisa. Nah, tapi kita mau adalah, yang dimaksudkan piagam PB yang kita tangani, yang disebut sebagai unexplained wealth, itu adalah sesuatu yang kaitan dengan illicit enrichment dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalaupun nanti ada abuse tadi, keraguan masuk ke pajak, masuk ke mana, itu bisa
ada perdebatan dong. Lawyer-lawyer kita jago-jago semua sekarang tuh. Kalau mau ada yang abuse of power, ya lawyer harus pelajarin. Apa dasarnya Anda ini? Orang ini asetnya saya beli dari koruptor kok. Saya nggak tahu itu koruptor. Sehingga pembatasan tadi misalnya di sektor perpajakan ini sebenarnya tidak perlu. Oh nggak usah ragu di situ karena memang nanti itu keraguan itu boleh kita hempang dengan penjelasan di undang-undang ini, jangan tanpa penjelasan yang tegas karena kan kita selalu undang-undang di Indonesia ini kan selalu tidak jelas pengertiannya, penjelasannya dan seterusnya. Memastikan bahwa non conviction based asset itu adalah non conviction based putusan pengadilan itu adalah sesuatu yang harus dibuat di dalam undang-undang ini. Kalau enggak dia sama aja. Oke. Bang Nasir, ada tidak kemudian nanti dituliskan begitu tanpa ada putusan pidana kemudian ada salah satu gitu ya, pasal menyebutkan gitu ya Pak Saud ya, bisa untuk melakukan perampasan aset. Dibahas usai jeda ya Bang Nasir, kami jeda dulu, kami akan kembali setelah lagi di Head to Head with Elvira.